Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika, dan kita berada di materi sistem operasi. Kita masih berada di praktikum menggunakan OS simulator, dan pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang sinkronisasi proses. Nah, jadi sinkronisasi ini yaitu mengompilasi kode sumber dengan thread yang berbagi akses ke area global yang tidak diproteksi, menunjukkan bahwa menulis ke area global yang tidak diproteksi dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan ketika diakses oleh thread, mengkompilasi kode sumber dengan thread yang tersinkronisasi, menunjukkan bahwa hardware menyediakan bantuan untuk membuat critical region, mengompilasi kode sumber dengan motex untuk membuat wilayah exclusion, serta menunjukkan bahwa OS menyediakan bantuan untuk membuat critical region. Nah, jadi ada 3 proses yang akan kita bahas di praktikum ini. Nah, seperti ini codingannya ya, saya buat. Oleh karena itu, mari kita uji coba menggunakan aplikasi OS simulator kita. Baiklah, tanpa basi-basi lagi, kita mulai saja videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita sudah membuka aplikasi OS simulator, dan sekarang kita buka jendela compiler, kemudian kita salin codingannya. Ini codingannya sudah saya buat dengan nama programnya critical region. Kita salin ke bagian compiler. Nah, setelah itu kita compile terlebih dahulu. Compile berarti menerjemahkan hasil codingannya ke dalam bahasa mesin untuk diproses, dieksekusi ya. Nah, ini sudah ada alur programnya ya. Kita buat base address-nya menjadi 100. Setelah itu kita load in memory. Jika codingnya sudah berhasil masuk, kita arahkan ke proses yang pertama. Nah, setelah itu ini critical programnya sudah dibuat programnya ya. Langkah selanjutnya kita membuka tampilan OS untuk mensimulasi ya. Oke, kita create new process. Nah, terlebih dahulu kita buka input output untuk melihat hasilnya ya. Ini jendelanya boleh di split sih. Segini aja sudah. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat programnya di bagian scheduler ini. Kita arahkan ke round robin. Time slice-nya kita buat 10 dengan kecepatan maksimum ya. Oke, setelah itu kita klik start. Oh ya, kita lihat juga view process list-nya ya. Oke, sekarang kita mulai saja programnya. Kita klik start. Nah, jadi pertama ada 3 proses. Statusnya ada yang waiting, yang critical region ini waiting, kemudian yang posisi 2 dan 3 ini statusnya ready dan running secara bergantian. Nah, ini hasilnya ya. Ini kita gunakan thread ya. In thread 1, in thread 2. Dan ini prosesnya bergantian. Ya. Kalau dilihat waiting prosesnya ini, yang tampil cuma critical region saja. Running prosesnya kita lihat di sini. Oke, jadi hasil outputnya yang keluar dulu thread 2 dengan nilai 18, exciting thread 2, setelah itu thread 1 dengan nilai 25. Kenapa thread 2 yang keluar duluan? Karena nilai thread 2 ini nilainya lebih kecil daripada thread 1, sehingga thread 2 yang dikeluarkan terlebih dahulu.
Kalau sudah selesai, exciting main. Nah, jadi begitu ya hasil outputnya ya. Untuk langkah yang kedua, ini kita hapus dulu. Langkah yang kedua, kita hapus remove all program, kita buat program yang baru. Kita ingin menambahkan di bagian di samping asterisk ini kita tambahkan synchronize. Ini kita buat proses untuk sinkronisasi ya, teman-teman. Synchronize. Synchronize. Oke, ini sudah ada synchronize. Ini tujuannya untuk untuk sinkronisasi. Oke, setelah itu kita compile lagi. Sedang menerjemahkan ya, kita tunggu sebentar. Baik, ini sudah ada instruksinya, kita buat base address-nya 100. Kita load in memory. Programnya sudah berhasil masuk ya. Sekarang kita mulai lagi prosesnya dari awal. Setelah itu kita buka kembali OS Simulator. Di sini sudah ada program critical region-nya yang menggunakan synchronize. Kita create new process. Kemudian kita jadwalkan programnya ya. Kita buat programnya round robin. Kemudian time series-nya juga 10. Dengan kecepatan maksimum juga ya. Oke, kita buka kembali tampilan input output serta view process list untuk melihat hasil dari program eksekusi kita. Kita klik start. Nah, kita lihat kalau pakai synchronize ini, oh ya, di bagian 3 ini waiting ya. Yang pit 3 waiting, kemudian pit 2 running. Jadi ini satu proses dulu yang berjalan. Nah, tadi dilihat ada 2 outputnya. Di waiting prosesnya ada 2. Oh ya, setelah ini baru berganti ke pit 3. Karena pit 2-nya sudah selesai, maka pit 3 yang dijalankan. Oke, sudah selesai ya. Kita coba jalankan sedikit lagi. Tadi kecepatan juga ya. Terlalu cepat. Oh ya, kita create lagi new process. Nah, kita lihat di bagian waiting process. Ini ada critical region. Nah, waiting prosesnya pit 5 ini sedang menunggu ya. Untuk thread kedua sedang menunggu. Yang berjalan ini thread 1 dulu. Jadi ini hanya satu proses yang berjalan. Kalau thread satunya sudah selesai, maka bergantian dengan thread 2. Nah, yang thread 1 tadi sudah hilang ya, karena sudah selesai. Jadi satu proses dulu, baru nanti giliran thread 2. Kurang lebih seperti itu cara kerja sinkronisasi proses. Nah, jadi outputnya nilai thread 1 yang keluar dengan nilai 20. Setelah itu thread 2 yang keluar dengan nilai 12. Ini kita hapus lagi. Kita buat lagi program yang baru. Oke, kita klik remove all programs. Sekarang untuk langkah yang ketiga, kita ingin menambahkan di bagian write in, di bawahnya kita tambahkan enter.
enter. Setelah itu yang ini juga kita tambahkan leave. Yang thread 2 juga sama ya. Kita tambahkan enter. Enter. Setelah itu leave. Kita compile lagi. Ini masih critical region ya. Oke, ini sudah keluar programnya. Kita buat base address-nya juga 100. Kita klik load in memory. Nah, kita kembali arahkan ke yang pertama kali kita jalankan eksekusinya, instruksi yang pertama. Oke, kita buka kembali OS Simulator. Ini sudah ada programnya. Kita create new process. Kita buka kembali process list. Kita buka kembali tampilan input output. Ini kita hapus dulu. Oke, setelah itu kita jalankan ya. Ini prosesnya masih round robin dengan time slot 10. Oke, kita lihat hasilnya. Pit 6 dan pit 7 sekarang ya. Nah, di waiting prosesnya ada dua proses yang menunggu. Ini sama seperti sinkronisasi tadi ya. Ini terlalu cepat ya. Kita coba jalankan lagi deh. Kita hapus dulu. Nah, kita kembali lihat. Nah, ini yang thread 1 ini yang dijalankan dulu. Kalau thread 1-nya selesai, berarti thread 2 yang dijalankan lagi ya. Bergantian setelah thread 1 selesai. Berarti ini konsepnya sama seperti sinkronisasi ya. Kalau yang ini lebih cepat ya daripada pakai synchronize. Nah, jadi hasilnya sama. Thread 1 G sama dengan 20 exciting thread 1, kemudian thread 2 G sama dengan 12 exciting thread 2. Oke, jadi kesimpulannya untuk cara yang kedua dan ketiga itu sama sepertinya ya. Kalau pakai synchronize dia thread 1 yang dijalankan dulu, kemudian thread 2 nya sedang menunggu. Jika thread 1 selesai, maka thread 1 keluar dan thread 2 yang dieksekusi. Begitu juga dengan di langkah yang ketiga menggunakan enter dan leave. Oke, saya rasa begitulah cara kerja dari praktikum tentang sinkronisasi proses ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi referensi buat teman-teman semua ya. Saya rasa demikian yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk tetap selalu subscribe YouTube channel saya Raihan Real Boy, serta berikan like dan komentar yang positif. Saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.